Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Eh, ya, Bismillah kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya di mata kuliah botani dan hari ini kita coba akan berdiskusi berbagi informasi berkaitan dengan jaringan tumbuhan. Nanti apa yang saya tahu saya akan coba presentasikan dan apa yang kalian sudah baca kalian bisa sampaikan gitu untuk agar kita bisa lebih kaya dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan jaringan tumbuhan. Secara umum ini adalah ilmu yang sudah sangat lama ya, jaringan tumbuhan tidak berubah jadi zaman dahulu yang seperti ini. Jadi dari berbagai macam literatur insya Allah akan memberikan informasi yang serupa atau yang sama. Mungkin kalau agak berbeda berkaitan dengan teknik rekayasa atau berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan jaringan itu agar bisa bernilai lebih baik bagi manusia. Oke, pada kuliah kali ini diharapkan nanti kalian setelah selesai kuliah bisa memahami dengan baik, bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan dan bisa menganalisis hal-hal berkaitan dengan bidang pertanian yang terkait dengan ilmu botani. Ya, kalau sekarang kita lebih sedang membahas berkaitan dengan anatomi dan morfologi tumbuhan. Jadi nanti ilmu ini kalau kalian sudah mendapatkan kemarin tentang sel gitu ya, tentang pembelahan sel, kemudian sekarang kita akan melihat ke bagaimana tumbuhan itu tersusun dari jaringan-jaringan, maka nanti ketika kalian mengkolaborasikan atau mengkombinasikan dengan ilmu-ilmu pertanian yang lain diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Ini ilmu dasar, jadi insya Allah dimanapun nanti akan dipakai di bidang pertanian, sehingga silahkan nanti perhatikan baik-baik. Kalau ada pertanyaan silahkan kita bisa diskusikan. Oke, yang pertama karena kita sedang mempelajari tentang anatomi dan morfologi, maka secara lebih tepatnya ke anatomi ya, nanti kalau ke morfologi, ke struktur apa ke penampakan batang dan sebagainya di kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi plan anatomi atau anatomi tumbuhan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sel dan jaringan tumbuhan. Jadi bagaimana bagian tumbuhan itu tersusun, bagian luarnya, bagian dalamnya, bagaimana mereka berstruktur atau tersusun satu dengan yang lainnya. Ya, ini kemarin sudah kita bahas sejenak atau sedikit berkaitan dengan organel-organel sel ya. Ini sel pada tumbuhan. Bagian paling luar kalian sudah paham, ini namanya sel wall atau dinding sel. Kemudian ada tumpukan-tumpukan tilakoid, ini namanya kloroplas ya. Tempat adanya klorofil, di sana terjadi fotosintesis. Kemudian cairannya ini adalah retikulum endoplasma. Ini ada rongga yang besar, ini adalah vakuola, tempat untuk deposisi atau deposit berbagai macam produk-produk dari tumbuhan, dari metabolit sekunder ataupun hasil metabolit primer berupa padi dan kawan-kawan. Ini bisa isinya pigmen atau getah dan lain sebagainya. Ini inti sel, ini adalah DNA ya, berfungsi sebagai materi genetik. Ini anak inti, ini amiloplas, berarti dia plastida yang digunakan untuk menyimpan amilum atau pati. Ini badan Golgi, kemarin di sel belum sempat kita bahas, silahkan kalian baca di literatur. Ini adalah mitokondria ya. Kemudian antara dinding sel dengan cairan sel ada membran yang disebut sebagai plasma membran atau membran sel atau membran plasma. Oke, itu sekilas, coba kita ulangi lagi masing-masing fungsi dari organel-organel tersebut. Jadi kalau vakuola itu fungsi untuk penyimpanan ya. Tadi ada pigmen, ada asam, ada bahan ergastik ya, ada getah ya, ada metabolit sekunder yang lain misalnya minyak ya dan kawan-kawan.
Kemudian inti sel isinya DNA, materi genetik, berarti dia berfungsi sebagai organel yang mewariskan sifat dari sel tersebut. Amiloplas ini untuk menyimpan amilum, dan kita tahu amilum itu adalah karbohidrat. Karbohidrat digunakan untuk menghasilkan energi, ya kan? Jadi kita makan nasi, makan singkong, jagung itu dalam rangka mendapatkan energi, dan mereka adalah karbohidrat, ya. Nah, tanaman itu menyimpan karbohidratnya atau padinya di amiloplas atau plastida yang berfungsi untuk menyimpan amilum. Badan Golgi ini nanti untuk modifikasi protein yang dihasilkan proses ekspresi protein, ya, ekspresi gen di sini nanti akan menghasilkan protein. Nah, proteinnya itu belum sempurna dan perlu dimodifikasi agar dia menjadi fungsional, dan itu terjadi di badan Golgi. Nanti keluarnya berupa vesikel-vesikel, ya. Silahkan dibaca di buku. Kemudian ada sel wall, ini dinding sel, fungsi untuk memperkokoh sel itu sendiri, ya, memberikan bentuk, ya, melindungi sel dari tekanan-tekanan mekanik. Kemudian ada mitokondria, ini fungsinya untuk respirasi seluler. Jadi kalau tanaman bernafas juga mengambil oksigen. Tanaman juga berfotosintesis menghasilkan karbohidrat. Nah, mereka bergabung, terjadi reaksi oksidasi reduksi itu, respirasi seluler itu terjadi di mitokondria, sehingga tanaman bisa mendapatkan energi, ya. Oke, kemudian ada membran plasma, ini untuk transportasi. Jadi selain transportasi, di kuliah yang lalu di membran plasma ini ada juga protein-protein yang fungsinya untuk menerima rangsangan, sinyal, dan sebagainya. Kloroplas adalah untuk fotosintesis karena di dalamnya ada klorofil, ya, di membran tilakoid. Ada retikulum endoplasma, ini adalah ini untuk tadi, ya, memodifikasi protein, hampir mirip sama dengan badan Golgi, ya. Tapi ini tahap pertamanya, ini retikulum endoplasma, apalagi yang kanker ini, dia di permukaan aja ada ribosom, tempat terjadinya proses translasi pada ekspresi DNA, ya, atau sintesis protein. Dan antara retikulum endoplasma dengan inti itu mereka saling bersatu, ya. Jadi pemanjangan dari si membran inti itu akan membentuk retikulum endoplasma. Nanti ada yang kasar, ada yang halus, berkaitan dengan ada tidaknya ribosom pada retikulum endoplasma. Saya kira kalian sudah paham, ini mata kuliah yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya di SMA ataupun mungkin SMP. Ya, ini ribosom, ya. Tadi, ya, tidak diperlihatkan ribosomnya, ya. Tapi ribosom itu biasanya dia berenang bebas, bukan berenang, ya, maksudnya dia ada di apa ini, sitoplasma, ya, di sitoplasma, di cairan sel, atau dia menempel pada retikulum endoplasma. Itu fungsinya untuk tempat translasi. Jadi kalau transkripsi terjadi di dalam inti, proses kedua dari sintesis protein adalah translasi, terjadi di ribosom. Ribosom ada di sitoplasma ataupun ribosom yang ada di menempel pada retikulum endoplasma. Oke, secara umum jaringan tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jaringan dermal atau jaringan kulit atau jaringan yang terletak di bagian paling luar tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah jaringan vaskuler atau jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Seperti namanya, maka jaringan ini berfungsi untuk mentransportasikan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanaman, air, mineral, unsur hara, dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah ground tissue atau jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini jaringan yang mengisi selain jaringan si dermal dan vaskuler. Di antara mereka ada jaringan dasar. Nanti kita bahas lebih lanjut. Setiap organ tanaman itu punya 3 macam jaringan ini. Jaringan kulit, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Nah, mereka itu akan bersatu, berkomplementasi. Jadi saling melengkapi satu yang lain dan sebagainya, sehingga terbentuk jaringan, sistem jaringan.
Nah, sistem jaringan ini terhubung di seluruh tubuh tumbuhan. Misalnya kalau di akar, ada bagian kulitnya, fungsinya menyerap air dan unsur hara. Nanti akan terhubung dengan jaringan dasar, itu di korteks misalnya. Masuk lagi jaringan pembuluh di akar, jaringan pembuluh nanti terhubung ke batang, ke daun, ke buah. Di buah, di daun itu ada lagi jaringan dasar lagi, ada jaringan epidermis lagi atau dermal lagi. Jadi ini semacam terkait satu dengan yang lainnya sehingga membentuk satu kesatuan sistem organ pada tumbuhan yang utuh dan berfungsi secara optimal. Oke, ini contoh. Ini kalau tadi saling terhubung satu dengan yang lainnya, artinya setiap organ tanaman itu memiliki 3 jaringan tersebut. Misalnya kalau di akar ini dipotong secara melintang begini, sayatan melintang begini, kita akan menemukan yang warna biru ini adalah jaringan dermal, yang kuning jaringan dasar, yang biru adalah jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Di batang juga sama, kita akan menemukan jaringan dermal, jaringan dasar, jaringan pengangkut. Di daun juga serupa, ada jaringan dermal yang biru bagian paling luar, ada jaringan dasar atau jaringan ground tissue tadi, ya yang berwarna kuning ini, yang kita mungkin sering menyebutnya sebagai palisade parenkim atau spon parenkim kalau di daun ya. Nah, ada jaringan pengangkut yang berwarna apa nih, ungu ya, biru seperti ini. Ini kita melihatnya di daun itu sebagai tulang-tulang daun. Jadi tulang daun itu adalah berkas pengangkutnya si tumbuhan pada daun. Nah, ya jaringan yang pertama adalah jaringan dermal. Ini ada beberapa pembahasan, dikategorikan ada dua, yaitu jaringan dermal pada tanaman berkayu dan jaringan dermal pada tanaman tidak berkayu. Tanaman tidak berkayu itu misalnya kangkung, ya, bayam, kemudian cesin, ya, kemudian yang lunak-lunak, apalagi bayam cabut loh ya, bukan bayam ya. Kemudian apalagi banyak lah ya, selada ya dan kawan-kawan. Apalagi bawang merah ya. Ya, jaringan yang tidak membentuk kayu. Pada tanaman yang tidak membentuk kayu, maka sistem jaringan dermalnya yang paling luar itu tersusun atas epidermis. Epi artinya permukaan, dermis, dermal artinya kulit. Epidermis ya. Jadi kalau kalian lihat tanaman kok warnanya kulitnya hijau, ya kan, daun permukaannya hijau. Ada juga batang yang masih muda, batang jeruk dan sebagainya, kalau masih hijau itu artinya dia tersusun atas epidermis. Apalagi kangkung ya kan, kemudian ada bawang merah, bawang putih ya, itu kan permukaannya masih permukaan sel yang hidup. Nah, yang seperti ini dinamakan epidermis. Nah, di permukaan epidermis itu ada lapisan lilin yang menyebabkan permukaan itu kalau misalnya digosok atau mungkin kita sentuh itu licin mengkilap. Itu lapisan lilin yang disebut sebagai kutikula. Fungsinya adalah untuk membantu mencegah kehilangan air dari epidermis. Kita tahu air itu bisa keluar masuk melalui membran sel, ya kan? Kemudian juga bisa menembus dinding sel. Nah, kalau misalnya permukaan sel ini tidak dilapisi oleh lapisan lilin, maka dia tidak akan bertahan lama di daun ataupun di manapun tempat tumbuhan ya. Dan kita tahu lilin itu kan sifatnya hidrofobik. Jadi kalau ada lilin campur dengan air kan tidak akan pernah bersatu. Nah, ini digunakan untuk melapisi dalam rangka agar air tidak menembus keluar dari daun, keluar dari kulit dan sebagainya. Dari epidermis lebih tepatnya. Nah, kalau pada tanaman berkayu, jaringan pelindungnya atau jaringan kulitnya itu secara fungsional dinamakan periderm. Ini adalah bentuk selanjutnya dari jaringan epidermis. Contoh kalau kita melihat pohon jeruk, di awal-awalnya kan kulitnya berwarna hijau ketika dia masih muda. Lama-kelamaan kulit yang berwarna hijau pada batang jeruk itu kan akan berubah menjadi coklat atau menjadi apa ya, ya gelap ya, menjadi sel-sel yang kasar, yang awalnya licin jadi kasar. Pada saat dia masih hijau itu tersusun atas epidermis.
Tapi ketika dia sudah berubah menjadi coklat ya, menjadi lebih besar ya, jaringan epidermisnya dikoyak-koyak begitu, rusak ya, maka yang menggantikan sebagai kulit maka itu disebut sebagai periderm ya. Terjadi pada batang yang bisa kita amati dan juga terjadi pada akar yang tidak bisa kita lihat. Jadi kalau kulitnya semakin tebal itu bukan epidermis lagi ya, apalagi kalau permukaannya sudah bukan permukaan sel yang hidup lagi. Sel yang hidup ya cirinya ya tadi, kalau misalnya dia berair, kemudian warnanya kecenderungannya hijau ya, kalau tidak ya memiliki pigmen yang lain. Kalau bawang merah kan kelihatan, bawang putih juga begitu ya kan. Kemudian ada apa misalnya ada daun bawang ya, muncang, loncang gitu ya. Itu kan juga kelihatan kalau permukaan daunnya, permukaan kulitnya itu hidup. Sedangkan kalau kita lihat kayu mahoni ya kan, kayu duren itu kan kelihatan kalau permukaannya mati, tapi kulitnya tebal. Nah, itu namanya periderm. Selain itu di bagian permukaan kita juga akan menemukan yang namanya trikoma. Trikoma adalah modifikasi epidermis yang wujudnya nanti berupa rambut-rambut halus. Contoh kalau kalian melihat batang tomat. Nah, tomat itu kan kalau misalnya kita raba itu permukaan batangnya itu ada rambut-rambutnya. Rambut-rambut ini dinamakan trikoma. Nanti ada fungsinya ya. Kita bisa melihat di slide selanjutnya. Tidak hanya pada batang, pada daun juga ada yang berbulu. Ya, yang berbulu dari bulu-bulu trikoma ini. Banyak ya daun-daun yang berbulu atau buah yang berbulu, misalnya kayak pir itu kan berbulu ya. Kemudian kalau daun yang berbulu, daun apa misalnya daun tembakau itu juga berbulu sebenarnya kalau dia mati di bawah mikroskop. Ya, pokoknya daun yang uh, banyak ya kalau kita bisa melihat di alam. Ini contoh, ini pohon mahoni. Nah, ini permukaan yang seperti ini, yang sel-sel kulit mati ini, awalnya mahoni kalau kecil kan kulitnya berwarna hijau ya. Nah, itu masih tersusun atas epidermis. Nanti seiring dengan perkembangan ya atau pertumbuhan dari tanaman tersebut, sel itu akan rusak menjadi besar, kulitnya pecah-pecah seperti ini, tapi masih ada yang melindungi batang itu, kulit itu masih ada. Nah, wujudnya namanya adalah periderm. Sedangkan kalau pada kangkung yang seperti ini, yang masih hijau, licin, kelihatan hidup selnya, ini namanya epidermis. Nanti struktur berbeda. Kalau epidermis umumnya dia satu lapis sel, ada juga yang beberapa lapis, tapi dia seragam, satu sel epidermis. Sel itu saja ya. Sedangkan kalau pada si periderm itu nanti akan ada tiga macam, ada velum, velogen, veliderm dan sebagainya. Ada tiga itu ya. Jadi ada yang ini velumnya ini ya, yang keras-keras, kulit yang sudah mati ini ya. Nanti di dalamnya ada velogen, veloderm dan sebagainya. Ada modifikasi, ada kambiumnya lah. Nanti kita lihat. Oke, ini contoh pada polong kedelai ya. Jadi untuk mengetahui fungsi trikoma. Jadi kalau kedelai yang semakin berbulu itu kecenderungannya dia semakin aman atau semakin resisten atau semakin tahan terhadap serangan serangga. Ini misalnya ada 10 trikoma per milimeter perseginya. Ini ada 2, ini nggak punya. Nah, yang nggak punya itu kecenderungannya dia akan semakin mudah dirusak oleh serangga. Oke, di permukaan juga, di jaringan dermal itu, di permukaan kulit dari batang atau daun dan sebagainya, itu ada beberapa modifikasi. Contohnya, tadi kalau di epidermis di kulit itu, baik kulit batang maupun kulit daun, ada lapisan lilin yang tebal yang melindungi epidermis supaya tidak kehilangan air. Namanya kutikula. Ini kutikula ya, lapisan lilin. Ini ada dinding sel, ini selnya. Ya, ini adalah sel epidermis. Kalau tidak ada kutikula, maka air akan mudah menguap sehingga daun akan atau tanaman akan kehilangan banyak air. Ini tidak menguntungkan, terutama kalau ada saat musim kemarau. Nah, kemudian kalau kita lihat di bunga itu sering ada yang manis-manis gitu ya kalau di dasar bunga itu ya, nektarnya itu ya. Nah, itu kenapa? Karena ada jaringan sekretori atau jaringan yang menghasilkan cairan, dan itu di permukaan namanya
jaringan nektar ya, dan jaringan nektar itu adalah jaringan epidermis yang terspesialisasi untuk menghasilkan suatu zat tertentu ya, misalnya tadi gula untuk menarik serangga agar terjadi polinasi atau penyerbukan. Di daun juga ada mulut daun ya kan, ada stomata, itu juga jaringan epidermis. Fungsinya tadi untuk transportasi CO2, O2 dan air ya. Oke, dan bahkan kalau di pertanian ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai transportasi pupuk dengan aplikasi pupuk daun. Jadi pupuk daun itu masuknya ke dalam tubuh tanaman adalah melalui stomata yang terletak di permukaan daun, terutama permukaan daun bagian bawah. Ini ada di permukaan juga ada jaringan-jaringan yang menghasilkan kelenjar ya. Nanti kita bisa amati. Silahkan membaca di literatur. Ada laticifer. Nah, laticifer ini adalah kayak saluran-saluran yang menghasilkan apa ini ya? Ya semacam struktur seperti ini ya. Biasanya ini kalau terluka itu menghasilkan cairan gitu. Oke. Ini yang terakhir tadi belum disinggung berkaitan dengan trikoma ya. Nah, trikoma kalau kita amati di bawah mikroskop itu strukturnya sangat bervariasi, bentuknya sangat bervariasi. Ada yang hanya panjang begini ya, panjang, ada yang ujungnya bulat, membulat begitu. Nah, ini berbeda, ada yang bercabang. Ini ketika dilihat di bawah mikroskop ya, kelihatan seperti ini. Fungsi trikoma selain tadi melindungi dari serangan serangga juga berfungsi sebagai organ sekretori atau menghasilkan sesuatu ya, contohnya kalau tembakau. Pada daun tembakau itu kalau kita raba itu akan terasa lengket. Nah, lengket itu karena adanya trikoma sekretori. Trikoma yang menghasilkan lendir ya. Nah, itu lendir itulah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk dihisap itu ya, ahli hisap itu ya. Nah, karena nikotinnya itu diproduksi di trikoma tersebut ya, di lendir-lendir tersebut. Walaupun di dalam daun juga ada ya. Tapi itu salah satunya. Jadi kalau kita nanti coba kalau misalnya ketemu daun tembakau silahkan diusap, itu kemungkinan ya saya sudah pernah juga itu akan berlendir gitu, akan lengket di tangan. Itu karena adanya trikoma kelenjar, trikoma yang menghasilkan kelenjar yang biasanya bentuknya seperti ini. Dia bulat-bulat seperti ini di ujungnya ya, ada bulatnya ini untuk menghasilkan lendir atau kelenjar. Jaringan yang kedua atau sistem jaringan kedua disebut sebagai jaringan vaskuler atau jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Karena namanya sudah vaskuler atau pembuluh atau pengangkut, maka fungsi dari jaringan ini adalah untuk transportasi zat. Dari mana ya? Dari akar ke daun, daun ke akar, ke seluruh tubuh tanaman. Ini ibaratnya adalah pembuluh darah pada manusia. Jadi dia membawa segala yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya kan, misalnya, oh saya butuh unsur hara, maka dari akar naik ke daun atau ke bagian yang membutuhkan. Oh saya butuh hormon, maka daun misalnya menghasilkan atau pucuk menghasilkan auksin, hormon, dibawa ke akar dan sebagainya. Oh saya butuh glukosa, nah, nanti ada juga seperti itu. Jadi ini sebagai jalan transportasi di dalam tubuh tumbuhan. Ada dua macam jaringan pengangkut. Yang pertama adalah xilem, yang kedua adalah phloem atau phloem, ya, xilem dan phloem. Xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dari akar ke bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan. Ya, ini di pucuk batang ya, maksudnya ke seluruh tubuh tumbuhan, maksudnya di mana air itu dibutuhkan. Tapi dari akar, karena biasanya penyerapan air dilakukan melalui akar. Walaupun kalau pada tanaman yang sudah dewasa, penyerapan air itu bisa dilakukan dari seluruh tubuh permukaan tubuh tumbuhan. Saya pernah baca malah kalau tanamannya sudah terlalu besar, itu 75% pengangkutan airnya melalui kulit-kulit pada batang tumbuhan dari hujan yang ada, ya. Itu.
Jadi ini xilem fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh. Phloem fungsinya untuk mengangkut bahan-bahan organik. Ada hormon, ada glukosa, sukrosa ya. Ada misalnya apalagi enzim misalnya kalau bisa ditranslokasikan ya. Itu dari nah ini kalau phloem tempat fotosintesis ya. Jadi tapi phloem itu tidak semata-mata untuk mentranslokasikan hasil fotosintesis walaupun umumnya itu ya. Secara umum adalah untuk transportasi hasil fotosintesis karena emang yang dibutuhkan tanaman kan makanan dan makanan itu didapatkan dari fotosintesis. Nah, maka fotosintesis terjadi di mana? Umumnya di daun atau di batang yang masih hijau. Dari mana? Dari situ dikirim ke seluruh tubuh yang membutuhkan atau ke setiap sel dari sel tanaman yang masih hidup dan membutuhkan karbohidrat untuk proses respirasi seluler. Nah, itu dikirimnya melalui phloem ini. Lanjut. Nah, jaringan pengangkut pada batang dan akar nanti sama-sama disebut sebagai stel. Stel ini disebut juga sebagai silinder pusat, ya. Nah, silinder pusat itu pada angiosperma, karena kalau pada angiosperma itu kelihatan antara xilem, phloem, kemudian cambiumnya itu tersusun dalam bentuk lingkaran di akar ya. Nah, maka disebut sebagai silinder pusat ataupun di batang sebenarnya juga seperti itu. Tapi kalau pada gimnospermae ya, itu tidak membentuk silinder seperti ini ya, tidak membentuk lingkaran itu ya. Makanya tidak disebut silinder. Ini kan makanya disebutnya pada angiospermae. Angiospermae adalah tanaman yang menghasilkan biji yang tertutup. Jadi bijinya tertutup oleh daun buah ya. Ya, nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan berkaitan dengan ini. Oke, jaringan yang selanjutnya, yang ketiga disebut sebagai jaringan dasar. Jaringan dasar itu adalah jaringan yang mengisi antara jaringan epidermis atau jaringan dermal dengan jaringan pengangkut. Ya, contohnya kalau di bagian batang gitu ya, misalnya tadi akar, yang terletak di sebelah dalam berkas pembuluh atau silinder pusat tadi disebut sebagai empulur atau pith. Sedangkan yang di luar jaringan pengangkut antara jaringan dermal dengan jaringan pengangkut itu disebut sebagai korteks. Nanti kita bahas di pembahasan yang lain ya, di kuliah yang lain. Tapi secara umum itu. Nah, jaringan dasar ini termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan yang terspesialisasi. Terspesialisasi itu artinya sel yang berubah fungsinya karena lokasi. Contohnya sel di kepala itu membentuk sel rambut. Nah, itu spesialisasi. Awalnya kan kalau pas bayi kita tidak punya rambut. Nah, tapi ada sel di permukaan kulit kepala kita yang bermodifikasi membentuk rambut. Itu namanya terspesialisasi. Awalnya kan kita jadi satu sel. Ada zigot, ya kan, ada sperma, sel telur ketemu jadi zigot, satu sel. Sel ini membelah sampai akhirnya dia membentuk manusia dan di manusia ini setiap selnya fungsinya berbeda-beda. Nah, fungsi yang berbeda-beda itu namanya spesialisasi. Itu spesialisasi. Misalnya untuk penyimpanan ya, misalnya tadi amiloplas, di dalam sel yang mengandung amiloplas untuk fotosintesis karena dia mengandung klorofil atau sebagai struktur. Nah, yang seperti ini disebut sebagai jaringan dasar. Oke, ya, sekarang tipe-tipe sel yang umum ada pada tumbuhan. Seperti halnya organisme lain, maka sel pada tumbuhan atau tanaman juga mengalami spesialisasi dan diferensiasi untuk keperluan fungsi dan struktur. Seperti saya bilang tadi, kalau pada hewan misalnya
atau pada manusia yang awalnya dari satu sel kemudian membelah, morula, blastula gitu ya, dulu kalau di SMA, kemudian membentuk bayi, kemudian lahir jadi manusia, jadi kita organisme remaja. Itu kan dulu kita nggak pernah berpikir ada yang namanya kuku, ada yang namanya tulang, ada yang namanya rambut, ada yang namanya darah, ya kan? Dan mereka semua itu adalah sel yang asalnya sama, cuma mengalami spesialisasi dan diferensiasi yang berbeda-beda. Nah, pada tumbuhan juga sama, yang awalnya mungkin dari satu biji gitu ya, embrio, kemudian tumbuh, tidak ada awalnya yang namanya daun, yang namanya berkas pengangkut, xilem, floem, tidak ada. Ya, tapi sel-sel itu seiring dengan pertumbuhan maka akan mengalami spesialisasi dan diferensiasi menjadi sel yang fungsinya berbeda dengan sel yang lain tergantung dari letak sel tersebut. Oke, sel tumbuhan yang utama itu kita lihat di sini ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Ini adalah jaringan dasar, ya. Kemudian ada sel pengangkut air yang namanya xilem dan sel pengangkut gula yang namanya phloem. Nah, ada lagi sel epidermis tadi ya, yang fungsinya sebagai jaringan dermal ya. Ada epidermis, ada kolenkim, sklerenkim, parenkim, ada xilem, ada phloem. Ya. Nah, ini nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama misalnya adalah parenkim. Sel parenkim itu adalah sel yang paling sederhana dari sel tumbuhan. Dia paling tidak paling umum, paling tidak terdiferensiasi, paling tidak terspesialisasi. Jadi ciri-cirinya sel parenkim yang sudah dewasa itu dinding primernya tipis. Kemarin sudah ya di pembahasan berkaitan dengan dinding dengan sel itu ada dinding sel dan ada dinding sel primer dan ada dinding sel sekunder. Dinding sel primer adalah dinding sel yang pertama kali terbentuk. Nah, pada parenkim ini dinding sel primernya tipis dan fleksibel. Ya, kemudian tidak memiliki dinding sel sekunder. Artinya kalau tidak memiliki dinding sel sekunder, itu dia mempertahankan kemampuannya untuk membelah. Jadi sel kalau ada dinding sel sekundernya itu berarti sudah terspesialisasi dan dia umumnya tidak membelah lagi. Tapi kalau dinding selnya masih dinding sel primer dan tetap primer, biasanya dia membelah, terus membelah. Karena itulah dia jarang terspesialisasi ya. Jarang terspesialisasi, tidak menjadi kayak misalnya tadi di epidermis ada bulu akar, ada trikoma, itu kan terspesialisasi namanya. Ya kan? Nah, ini tidak. Jadi dia bentuknya ya begitu saja. Misalnya kalau di spon parenkim ya begitu, terus membelah menjadi seperti itu. Nah, biasanya itu dipakai sebagai tempat metabolisme tumbuhan. Jadi sebagai fungsi-fungsi fisiologis dari tumbuhan tersebut. Misalnya tempat terjadinya fotosintesis, tempat terjadinya respirasi, tempat misalnya terbentuknya pigmen ya dan sebagainya. Terbentuknya hormon itu umumnya adalah sel-sel parenkim. Kemudian tadi ya, kemampuan membelahnya masih ada dan dia kalau sudah pada saat tertentu ya juga akan tetap berdiferensiasi atau terspesialisasi, tapi biasanya dia memiliki kemampuan untuk membelah. Ini contoh parenkim sel dari daun Elodea ya yang ada kloroplasnya. Jadi ini kotak-kotak ini adalah sel parenkim dan bulat-bulat ini adalah kloroplas yang ada di dalam sel tersebut. Ini contohnya. Nah, yang kedua, sel yang kedua adalah kolenkim. Kolenkim itu mendukung jaringan muda pada batang. Dinding selnya itu memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Ini dinding sel primer yang dimaksudkan di sini ya. Dia dinding sel primernya itu tebalnya beda-beda. Artinya dia ketebalannya tidak merata. Kemudian tidak memiliki dinding sel sekunder. Berarti dia punya kemampuan untuk membelah dan dia tadi ya memberikan dukungan atau kekuatan tanpa menghambat pertumbuhan batang. Jadi tetap bisa membelah, batangnya tetap tumbuh, tapi dia juga mendukung kekuatan. Misalnya pada
batang seledri gitu ya. Itu ada sel kolenkim di sana. Walaupun batangnya terus membelah, tapi batangnya tetap terasa kokoh dan kuat gitu, cukup untuk mendukung pertumbuhan atau mendukung tanaman seledri itu sendiri. Ya, ini contohnya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah selnya yang berwarna biru, putih, bulat begini, yang dibatasi oleh biru ini membran plasma. Putih ini adalah sel-selnya. Nah, dinding selnya itu yang ini. Jadi aslinya selnya ini bentuknya kotak-kotak ya, bentuknya kotak-kotak. Nah, di bagian sudut-sudutnya itu mengalami penebalan, dan penebalannya adalah penebalan dari dinding primer ya, bukan dinding sekunder. Jadi selnya masih tetap hidup, masih tetap memungkinkan untuk terjadinya pembelahan. Nah, dinding yang ada di sudut-sudut ini yang membelah secara tidak merata ini memberikan kekokohan pada tempat sel itu berada tanpa menghalangi untuk tanaman tetap tumbuh. Ya, ini jadi aslinya selnya kotak begini ya, selnya kotak ini. Nah, di ujung-ujungnya, di sudut-sudutnya itu penebalannya tidak merata. Ini penebalan dinding primernya. Oke, selanjutnya adalah sel sklerenkim. Sel sklerenkim ini sifatnya kaku karena dindingnya yang menebal adalah dinding sekunder dan biasanya tersusun atas lignin. Lignin ya, ini karbohidrat, jenis karbohidrat lignin ya. Pada saat dewasa mati. Ya, jadi ketika dia berfungsi, fungsional itu adalah sel yang mati. Ya, sel yang mati. Jadi dia bisa dipakai kalau dia mati gitu oleh tumbuhan. Jadi dia harus mati dulu agar dia fungsional. Ada dua tipe atau dua jenis yang namanya sklereid dan serat, atau serat dan sklereid. Serat ini dinamakan juga fiber. Sklereid itu bedanya dengan serat, dia lebih pendek, bentuknya tidak beraturan, dinding sekundernya tebal berlignin. Sedangkan yang serat panjang, ramping, tersusun seperti anyaman. Contohnya kalau kalian mengamati kelapa, batok kelapa itu kalau kita kerik bagian tengahnya ya, bagian, jadi kita pecahkan dulu, kemudian hasil pecahan itu kita kerik, maka akan terlihat bentuk-bentuk sel yang bulat, pendek, tidak beraturan, dindingnya sangat tebal, berlignin. Itu namanya sklereid. Jadi yang menyusun batok kelapa itu adalah sel sklereid. Sedangkan sabutnya yang berserat-serat panjang-panjang itu namakan dengan fiber atau serat. Ini adalah tipe-tipe sel sklerenkim, biasanya untuk mendukung kekokohan dari organ yang ada. Misalnya kayak batok itu kan fungsinya untuk melindungi embrio dan endosperma dari kelapa ya, dari kelapanya itu, tempat bayinya itu kan di dalam ya, di dalam batoknya itu. Nah, itu seratnya apa, batoknya itu tersusun atas sklereid dalam rangka untuk melindungi si embrio, karena sklereid itu tadi ya, pendek, tidak beraturan, tebal ya, jadi sangat kuat ya. Nah, di luarnya dilindungi lagi dengan yang namanya serat ya, serat yang biasa kita gunakan sebagai sapu gitu ya, sapu dari sabut kelapa itu namanya seratnya itu. Oke, ini contoh gambarnya. Jadi kalau kita lihat batok kelapa itu kalau kita kerik itu akan kelihatan seperti ini, dindingnya tebal. Ini dinding sekunder ya, jadi dinding primernya ada di sebelah luarnya lagi, mungkin sudah tidak begitu kelihatan. Nah, selnya ini sudah sel yang mati ya. Itulah kenapa batok kelapa itu ya warnanya coklat kayak gitu. Itu karena selnya sudah mati, sudah tidak membelah lagi. Jadi kalau sudah segitu ya sudah segitu. Sel batok kelapanya itu tumbuh sampai ukuran maksimal, kemudian mati batok kelapanya. Nah, ketika mati itu dia menjadi fungsional. Dia memang dibutuhkan untuk mati dalam rangka memperkokoh agar melindungi embrio. Ini serat kalau dipotong secara melintang. Jadi kalau sabut kelapa itu diiris gitu ya, melintang, itu akan kelihatan seperti ini. Ini sama juga, selnya tebal-tebal tapi ini strukturnya memanjang. Kalau dia bulat pendek, ini memanjang ya, memanjang. Oke. Nah, ini contoh yang lain, ada substansi atau bahan-bahan ergastik.
Ada kromoplas ya, kita sudah bahas di sel, itu zat warna yang diproduksi di plastida yang mengandung warna, ya kan. Ada lagi nih pati, ya kan. Ini pada kentang misalnya, kalau kita kentang itu kita kerik, kita amati di bawah mikroskop, ada granul-granul seperti ini yang namanya amiloplas tadi. Kemudian ada macam-macam di sini ya. Nah, ini namanya ada badan minyak, ini yang kalau di batang atau di struktur tertentu ada minyaknya. Ada kromoplas, ada amiloplas, ini ya mengandung pati. Ada lagi rafida dan stiloid. Ini biasanya berbentuk duri-duri gitu ya, yang ada di batang atau di daun. Oke. Nah, sekarang ke sel pengangkut air yang dinamakan xilem. Xilem itu fungsinya mengangkut air dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan, terutama ke daun, ke tempat terjadinya fotosintesis. Xilem tersusun atas dua sel pengangkut air yang namanya trakeit dan elemen pembuluh atau vessel element. Trakeit dan elemen pembuluh. Sama dengan skleroid tadi, xilem itu ketika dibutuhkan dia harus mati. Ketika fungsional maka sel itu mati. Ya, misalnya trakeit ditemukan pada xilem di semua tumbuhan berpembuluh. Jadi Cormovita itu ya, yang tumbuhan berpembuluh baik gimnosperma ataupun angiosperma ya. Angiosperma nanti ada dikotil, ada monokotil itu ya, dulu kalau di SMA. Maka jaringan pengangkut airnya itu mereka semuanya sama dan sama-sama punya yang namanya trakeit sebagai tempat pengangkutan air dan mineral. Sedangkan kalau elemen pembuluh itu umumnya pada angiosperma, sedangkan pada gimnosperma itu sedikit, walaupun terdapat tapi sedikit ya. Nah, ada nanti yang namanya elemen pembuluh itu akan sambung menyambung dari satu sel ke sel yang lainnya dari bawah ke atas, membentuk pipa ya, semacam pipa gitu. Jadi struktur seperti pipa yang disebut sebagai pembuluh atau vessel. Nah, ini kita lihat, ini vessel itu yang bulatannya lebih besar, sedangkan yang trakeit itu yang kecil-kecil. Yang besar ini umum pada tanaman angiosperma ya, dikotil dan monokotil itu umum dia punya. Sedangkan kalau pada tanaman gimnosperma yang namanya vessel itu sedikit atau jarang ditemukan. Nah, ini tidak terus bablas dari akar ke ujung daun ya, tapi dia adalah kumpulan dari satu sel yang sambung menyambung. Ini contohnya, ini misalnya elemen pembuluh ya, yang kita lihat ini satu sel ini, satu sel elemen pembuluh. Nah, kemudian nanti di sampingnya ada lagi elemen pembuluh kedua, elemen pembuluh ketiga, terus sampai dia menuju ke pucuk batang, sambung menyambung. Nah, antara satu sel dengan sel yang lain ada yang namanya lubang-lubang kecil yang disebut sebagai perforasi atau lubang-lubang kecil ya, perforasi ya tadi, lubang-lubang kecil ya. Nah, ini lubangnya inilah tempat untuk memungkinkannya terjadi aliran yang menyebabkan air ya, mineral itu bisa diangkut dari akar menuju ke pucuk batang atau ke batang. Oke. Ini jadi dari satu pembuluh ke pembuluh yang lain, ini kalau sudah gabungan dari elemen pembuluh maka disebut sebagai pembuluh ya. Ini memungkinkan dari satu pembuluh airnya itu pindah ya, selain dia naik ke atas dia pindah ke samping juga memungkinkan. Sedangkan kalau yang ini namanya trakeit, dia bentuknya lebih ramping dan panjang. Ini ada di gimnosperma ya, sebagian besar disusun oleh trakeit ini, dan pada angiosperma ya. Konon kabarnya secara evolusi ini awalnya seperti ini, kemudian berevolusi membentuk elemen pembuluh, dan ini yang sebagian ilmuwan mengatakan bahwa tanaman angiosperma ya, dikotil monokotil itu lebih maju dibandingkan tanaman gimnosperma. Oke, nah kalau perforasinya pada si elemen pembuluh itu relatif jelas, tapi kalau di
trakeid ini dia menyamping begitu ya. Jadi selnya ramping begini, maka tempat pertemuan antara satu sel dengan sel yang lainnya juga membentuk manjang begini. Nah, ini juga perforasinya kelihatan lebih panjang gitu ya, lebih panjang. Dia tidak sudutnya itu lebih landai gitu lah ya dibandingkan dengan yang ini. Oke. Ini sama tadi, ini juga memungkinkan antara satu sel dengan sel yang lainnya untuk bertukar cairan. Itulah kenapa kalau misalnya terpotong di sebagian sini maka tidak menjadi masalah, karena air itu masih bisa berpindah dari satu pembuluh atau dari satu trakeid ke trakeid yang lain. Oke, sel pengangkut yang kedua disebut sel pengangkut phloem yang fungsinya untuk mengangkut gula hasil fotosintesis dari tempat terjadinya fotosintesis itu di daun ataupun di batang yang masih mengandung klorofil ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Sel phloem itu mengandung dua hal. Yang pertama disebut sebagai tabung tapis, elemen tabung tapis yang nanti akan membentuk tabung tapis. Kemudian ada elemen tabung, elemen tabung tapis ya, mohon maaf salah. Elemen tabung tapis ini bedanya dengan xilem, sel-sel pada phloem itu adalah sel yang hidup. Jadi kalau misalnya tadi pada xilem itu ini kosong, ini sudah tidak ada organel-organelnya, sudah tidak ada inti sel, retikulum endoplasma, mitokondria, ya, ribosom itu sudah tidak ada. Kosong melompong, sel mati. Ya, karena kosong inilah maka bisa dipakai untuk sebagai jalur transportasi. Sedangkan kalau pada phloem itu beda. Selnya adalah sel yang hidup, ya. Karena sel yang hidup maka dia butuh metabolisme. Jadi dia selnya masih dibatasi oleh membran. Kalau ini sudah lubang, benar-benar lubang ini ya. Kalau perforasinya itu, kalau pada si elemen pembuluh ini ya ataupun di trakeid itu lubangnya sudah lubang, tidak ada membran lagi. Tapi kalau di phloem itu tidak. Jadi karena dia selnya hidup, dia masih punya dinding sel, masih punya organel, masih punya membran sel, ya. Cuma nanti perpindahannya bisa melalui difusi ataupun melalui transport aktif, ya. Tidak seperti pada xilem yang langsung bablas aliran gitu ya. Oke. Ini nanti ada lempeng tapis, kita bisa lihat gambarnya. Nah, karena dia sel hidup dan fungsinya tadi untuk mentranslokasikan gula, maka kalau misalnya di sel itu masih banyak organel-organel dan sebagainya, itu akan menghambat. Maka pada sel phloem ini, di sel elemen tabung tapis itu sudah tidak atau sudah minimal adanya organel-organel sel, inti sel itu sudah tidak ada. Kemudian retikulum endoplasma, ribosom dan sebagainya ya, mitokondria itu sudah minimal. Nah, bagaimana agar sel itu tetap dipertahankan hidup padahal sel hidup itu butuh yang namanya inti sel dan sebagainya? Ada yang namanya sel pendamping. Nah, sel pendamping inilah yang ngurusi menjalankan metabolisme dari sel atau elemen pembuluh elemen tabung tapis ya, elemen tabung tapis. Jadi seperti ini gambarnya. Ini adalah selnya, ini lempeng tapisnya tadi ya. Ini lempeng tapis, itu adalah ujung dinding sel yang berungkam memungkinkan terjadinya pertukaran cairan di cairan mengalir sepanjang phloem. Ini tapisnya ya, namanya tapis kan saringan ya. Nah, ini tapisnya. Coba dia masih memiliki membran sel, jadi perpindahannya tidak langsung blong begitu ya. Ini ada tapis. Nah, karena elemen tabung tapis ini fungsinya untuk pengangkutan gula, maka organel-organel yang ada di dalamnya itu sudah minimal atau sudah tidak ada. Nah, bagaimana menjaga agar sel ini tetap hidup? Maka ada sel pendamping atau sel ya pendamping ya. Sel pendamping inilah, sel ini tidak digunakan untuk transportasi zat yang seperti pada tabung tapis ya. Nah, sel ini fungsinya ngurusi sel tabung tapis ini, yang elemen tabung tapis ini agar tetap hidup. Ini ada inti sel, nanti ada organel-organelnya. Di sini ada lubang. Nah, lubang ini digunakan untuk tadi ya sampahnya diangkutin, dia butuh energi dikasih energi dan sebagainya. Ya.
Ini contoh kalau menggunakan mikroskop elektron, ini adalah elemen tapisnya atau lempeng tapisnya. Ini adalah sel penjaganya, inti sel dari sel penjaganya. Ini sel penjaganya, ini inti sel penjaganya, ya. Ini tadi shift tube elemen yang dari lubang-lubang yang agar si sel penjaga ini bisa ngurusi si sel elemen tabung tapis itu. Ini lubang-lubangnya, ya. Nah, ini perforasi atau lempeng tapis, ya, lubang-lubang lempeng tapis. Ini dilihat dengan menggunakan mikroskop mikroskop cahaya, ya, light microscope, ya, menggunakan mikroskop cahaya ini. Ini yang mikroskop elektron, ya, dengan transmisi elektron mikroskop. Jadi ini adalah elemen tabung tapisnya, ini sel pendampingnya, sel pendamping. Ini ada lubang-lubang di sini, ini ada inti sel, ada organel penuh. Nah, ini kosong ini. Nah, karena fungsinya untuk translokasi atau transportasi kan. Nah, tapi ini sel ini tetap hidup. Bagaimana caranya? Diurusi oleh si sel pendampingnya. Oke. Nah, ini tadi tidak masuk, ada jaringan yang namanya jaringan meristem. Ya. Jaringan meristem, tadi ada jaringan dermal, ada jaringan dasar, ada jaringan pengangkut, nah ada jaringan meristem. Yang keempat, jaringan meristem itu adalah jaringan yang letaknya di sel yang aktif membelah. Lebih tepatnya di ujung batang, ujung akar, baik ujung batang yang terminal, yang pucuk paling ujung atas, atau ujung batang yang lateral, yang di cabang-cabang. Adanya meristem ini memungkinkan si tanaman itu tumbuh secara tidak terbatas. Pokoknya selama suplai unsur hara, selama sel tanaman itu sehat, dia mendapatkan air, mendapatkan sinar matahari yang cukup, dia tumbuh tidak terbatas. Makanya tidak heran kalau ada tanaman yang usianya sudah ratusan atau ribuan tahun, ya, misalnya sequoia, kalau kalian pernah mendengar di California sana itu tanaman purba. Jadi tanamannya sudah hidup selama ribuan tahun dan tetap hidup, ya. Karena dia tercukupi kebutuhannya, yaitu jenis-jenis Gymnosperma zona conifer kalau nggak salah. Ya. Nah, beda dengan tanaman yang kalau misalnya sudah translokasi air dari akar menuju ke batangnya sudah terhambat, dia sudah tidak mampu lagi untuk menjangkau pucuk paling tinggi, maka biasanya dia sudah berhenti di situ atau mungkin semakin lambat pertumbuhannya. Tapi yang jelas pertumbuhan pada tanaman itu karena adanya jaringan meristem ini dia tidak terbatas. Jadi dia akan terus tumbuh. Terus tumbuh. Ya. Ya, ini beda ya, kalau jangan dibilang pisang, ya. Kalau pisang itu karena ujung batangnya itu bunga sehingga dia terbatas, dia nggak bisa tumbuh terus itu kan. Ya, ada beberapa padi gitu ya juga tidak, dia terbatas karena batang, di akhir batang itu tumbuh, dia muncul bunga. Kalau sudah muncul bunga kan sudah tidak ada meristemnya lagi. Ya. Nah, ini yang dia masih membentuk meristem, masih membentuk daun itu, ya. Nah, nah tadi, ya, kalau yang lainnya itu determinate, ya, karena mati atau tadi terspesialisasi membentuk bunga dan lainnya. Meristem adalah jaringan embrionik atau jaringan muda yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang tidak terbatas. Meristem ada yang namanya meristem apikal, tadi ya, meristem yang letaknya di ujung akar ataupun ujung batang. Ujung batang juga ujung batang terminal ataupun ujung akar, ujung batang aksilar atau lateral, itu juga namanya meristem apikal. Ya, pokoknya pucuk batang itu namanya, kalau ada jaringan yang aktif membelah maka disebut sebagai meristem. Nah, jaringan meristem inilah yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer. Ya, ini pertumbuhan primer adalah pertumbuhan tinggi atau pertumbuhan panjang. Jadi kalau tanaman semakin tinggi, akar semakin panjang, itu karena adanya aktivitas jaringan meristem. Ya, nanti ada pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan besar, itu karena adanya aktivitas kambium, yaitu
jaringan parenkim tapi sifatnya meristematik gitu ya. Jadi dia mampu membelah, membentuk tanaman menjadi semakin besar. Oke, ada meristem apikal yang letaknya di pucuk. Ada juga meristem lateral. Nah, meristem lateral inilah yang disebut sebagai meristem kambium tadi ya, yang fungsinya sebagai uh, tempat terjadinya pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan besar batang. Nah, meristem lateral sendiri kambium itu ada dua, yaitu kambium vaskuler, kambium yang ada atau bersama dengan jaringan pengangkut xilem dan floem. Biasanya kalau ada stel tadi, ada stel sudah belum ya? Ada berkas pengangkut itu ada xilem, floem, nah di tengah-tengahnya ada kambium. Itu namanya kambium vaskuler, kambium yang ada bersama dengan pembuluh atau berkas pengangkut. Nah, kambium yang kedua itu adalah kambium yang menggantikan epidermis. Jadi yang membentuk kulit. Kalau misalnya batang apa ya? Batang duren gitu kan awalnya ketika tumbuh pertama kali dia masih epidermisnya masih hidup, kulitnya kan tipis. Tapi seiring berjalannya waktu ketika tanaman durian itu semakin besar, maka kulitnya kan semakin tebal juga. Yang menyebabkan kulit batang durian itu menjadi tebal itu karena adanya aktivitas kambium gabus atau kok kambium. Ya, kambium gabus yang menyebabkan periderm ya, lebih tepatnya periderm ya, bukan kulit atau ya tadi disebut itu peridermnya semakin tebal dan keras. Ini contoh gambar, silakan dicermati ya. Yang warna biru adalah kambium vaskuler. Yang warna biru itu kambium gabus atau cork kambium. Sedangkan kambium vaskuler itu yang warna merah. Ini ada di dalam ini yang kalau kita kuliti tanaman kemudian berlendir, nah itu namanya kambium vaskuler ya. Sedangkan kambium gabus itu ada di kulitnya yang kita kupas. Nanti kulitnya ini kalau dia tetap hidup sebenarnya kulitnya akan semakin tebal ya. Yang menyebabkan dia tumbuh menjadi tebal itu namanya kambium gabus ya. Ini pertumbuhan primer, awalnya ada xilem primer, xilem sekunder, ada korteks ya, bagian paling luar epidermis ya kan, kemudian ada empulur di bagian tengah. Nah, setelah pertumbuhan itu pertumbuhan sekunder itu nanti kulitnya epidermisnya rusak digantikan oleh periderm. Nah, periderm nanti semakin tebal karena aktivitas dari si kambium gabus atau kork kambium tadi. Sebelah dalam nanti ada korteks, sebelahnya di dalam korteks ada floem ya. Jadi yang di kulit itu tempat translokasi unsur hara apa? Gula itu ada di kulitnya. Itulah kenapa kalau nyangkok itu yang dihilangkan kulitnya ya, biar ya tadi biar makanannya itu tidak ke akar. Karena makanannya tidak ke akar maka dia akan membentuk akar. Ini xilem primernya, floem primernya, nanti di sebelah dalamnya ada floem sekunder yang dibentuk oleh si kambium vaskuler atau kambium pembuluh. Ini ada xilem primer, kemudian ada xilem sekunder yang dibentuk oleh si kambium vaskuler ya, kambium vaskuler. Oke. Ini nanti ada empulurnya. Oke, ini begitu. Jadi dia akan semakin tebal, kayunya akan semakin tebal itu karena aktivitas kambium. Keluar dia akan membentuk floem sekunder, floem sekunder. Sebelah dalam dia akan membentuk xilem sekunder. Gitu. Kulitnya juga semakin tebal nanti karena adanya aktivitas dari kambium gabus. Oke. Nanti meristem itu akan menghasilkan sel inisial dan sel derivatif. Ini silahkan dibaca di buku. Sel inisial itu stem cell di pucuk yang dia akan terus menjadi meristem, tidak akan menjadi sel yang lain. Fungsi dia hanya membelah untuk membentuk tanaman itu semakin panjang atau semakin tinggi. Nah, sel derivatif itu sel yang nanti sel hasil meristem yang sudah tidak
untuk membelah lagi, nanti pada akhirnya dia akan terspesialisasi. Misalnya kalau pada ujung akar atau ujung batang, maka sebelah bawah dari hasil pembelahan meristem itu nanti akan menjadi kayu dan sebagainya, itu adalah sel derivatifnya. Oke, pada tumbuhan berkayu, pertumbuhan primer dan sekunder terjadi bersamaan pada lokasi yang berbeda. Pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan besar itu terjadi bersama di lokasi yang berbeda. Oke, itu saya rasa sangat jelas. Ini contoh ya. Nah, ini kalau ada sel inisial, ini sel inisial yang ada di ujung ini, yang fungsinya di sini ya. Dia fungsinya akan membelah membentuk tanaman semakin tinggi. Sedangkan sel yang di bawahnya ini meristem yang ada di sini, dia akan lama-lama akan terspesialisasi. Ini juga sama, ini pusat pertumbuhan ya. Jadi sel yang di sini tuh dia tidak lain tidak bukan fungsinya hanya membelah. Nanti sel yang selanjutnya yang akan berspesialisasi, tapi dia akan terus membelah. Ini pada akar. Oke, ini pada batang, ini juga sama. Ini hanya istilah saja. Ada nodus, internodus, ada tempat munculnya tunas ya, lateral ya, bud primordia ini calon tunas ya. Ini calon apa? Si daun gitu kan. Ini yang titik-titik ini adalah berkas pengangkut ya, silem dan floem ya. Ini apical meristem, ini dilihat dengan menggunakan mikroskop. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa melalui grup di apa namanya Telegram ya, atau mungkin melalui forum di OnClass. Oke, itu saja kita akhiri bersama-sama dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.